Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ashabi ajmain. Nusanila Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa qurihim wa man tasabilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 76. Ini bahasan paling panjang ya. Apa itu? Soal suami dan istri. Ini saking panjangnya. Wa tatluburi dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak artiin global aja biar cepat selesai ya. Iya, Pak. Wa tatluburi dahulu. Kalau dimaknain bebas begini. Seorang istri harus mengejar ridho suaminya. Ya, pokoknya walaupun bagaimana ridho suaminya kejar. Cari bagaimana, akalin lah biar suaminya ridho. Wa natakhunuhu fi nafsiha wala fi malihi. Jangan dikhianati. Soal dirimu juga soal hartanya. Kalau soal dirinya jelas ya. Jangan mengkhianati suaminya. Nah, ini nggak perlu dijelasin, udah jelas ya. Kalau soal hartanya bagaimana? Mengkhianati harta suami, bikin proposal yang nggak sesuai, misalnya bikin baju lebaran, harganya 1 juta, di proposalnya ditulis 2,5 juta, Dilebihin. 1,5 juta dikentin. Wah, itu nggak boleh ya, Mas. Apa? Ada. Sama Mister Yasmine. Apalah Bapak. Ya. Jadi nanti kalian kalau punya suami jangan suka ngakalin gitu. Minta aja. Orang sama suaminya masa nggak perlu ngakalin sih. Minta aja pasti dikasih. Kalau dikasih ya diminta. Paksa sampai dapat. Enggak. Suami yang baik, istri yang baik itu kalau punya apa-apa dikasih istrinya semua. Itu kan sekarang zaman apa? Open management ya open-openan. Jadi suaminya penghasilan berapa, istrinya tahu, itu akan lebih baik. Walaupun nggak wajib begitu ya. Jadi apa istilahnya, seneng bareng-bareng, sedih bareng-bareng. Susah bareng-bareng. Jangan seneng bareng-bareng, susah ditinggal pergi. Kan ada itu kan. Waktu suaminya jaya ya ditungguin, sayang banget kayaknya. Kan ada artis siapa itu. Begitu suaminya sakit karena dia masih muda, terus bilang begini, minta cerai. Oh, ada. Iya. Ada nggak? Ada. Ya, nggak salah memang, tapi kita jadi nggak. Misalnya gini, orang dulu seneng kayaknya sayang banget sama suaminya, begitu suami sakit terus, saya kan masih muda, saya harus melanjutkan hidup saya. Jadi saya minta diceraiin aja. Kasian, itu kan ya memang nggak salah, itu apa, permintaan yang manusiawi ya. Tapi itu mencederai apa ya? Ya kemanusiaan lah gitu ya. Mosok pas seneng bareng-bareng giliran susah ditinggal. Walaupun nggak bisa disalahkan ya, ada apa? Ada kan begitu? Ada. Janganlah. Seneng bareng-bareng, susah sendiri-sendiri. Oh, Kal ya jangan begitu, Kal. Parah banget. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini. Wa natafakharu alaihi bijamaliha. Jangan sombong karena kalian cantik. Kan suka ada, kalian suka ngeliat kan, istrinya cantik banget.
suaminya begitu. Suka ada kan gitu? Ya, ya, Oh, ada. kadang-kadang suka ada. Nah itu nggak boleh, istri nyombongin kecantikannya itu nggak boleh. Yang ngasih cantik siapa emang? Oh kalau sampai dicabut cantiknya, bisa saja kan, misalnya kalian lagi goreng apa ya kan, atau merebus apa, butak, cuma habis cantiknya. Itu. Atau kalau cantik muka itu paling bertahan berapa? Kalau 45 tahun juga mulai keriput. Iya apa enggak? Iya. Orang cantik-cantiknya itu 38, 39, 40, 41. Ntar 45 pasti keriput. Menjelang jelek. Nah, jangan disombongin. Oke, kemudian pokoknya ini yang datar-datar aja ya, nggak usah menggebu-gebu. Wa antakuna mukbilatan ala sholati wasyami al mafrudaini illa waqta haidin au nifasin. Yang paling penting itu kalau istri ya jaga sholat, jaga puasa ada. Terus nggak perlu mikirin amal yang aneh-aneh. Jaga sholat, jaga puasa, kecuali head nifas nggak boleh ya. Jangan nantang Tuhan ya, orang head yang lain puasa, masa saya nggak puasa sendiri loh. Terus ibadahnya bagaimana? Ya ibadahnya kalian nggak puasa itu. Ya, mana enak kan? Walaupun terganti ya. Iya. Oke, wa antakuna qoniatan min zaujiha bima razaqallahu ta'ala qala au kasuro. Nah ini yang agak susah biasanya. Seorang istri hendaknya ia terima saja rezeki yang diberikan Allah terhadap suaminya, kepada suaminya, mau sedikit mau banyak. Nah ini masalah itu, kalau banyak senang, kalau sedikit sedih. monyong. Sedikit banget sih. Iya ini tahun berapa, masa masih 50.000 Emang cukup segini di Jakarta sehari. Ya kalau suaminya udah pol-polan usahanya ya sudah. Pokoknya jangan nuntut suaminya enggak lah ya. Misalnya gaji 5 juta, kalian nuntut 15 juta. Ntar yang ada suaminya nyolong. Kejauhan. Iya. Suaminya nyolong nanti. Jadi kriminal. Saking ada kan begitu. Jadi pengen nyenengin istrinya ngomel mau duit aja mata duitan. Suaminya pengen nyenengin istrinya, ya mau nggak mau nyolong, korupsi. Oh malah rusak Jadilah semua. duit haram. Nah iya itu. Sedikit ya mudah-mudahan banyak, begitu harusnya. Sedikit mudah-mudahan berkah banyak, jadi banyak. Atau banyak mudahan berkah juga. Itu ya. Kemudian yang berikutnya muqaddimatan haqqahu ala haqqi nafsiha wa sairi aqrabiha. Mendahulukan hak suami daripada dia sendiri atau keluarganya. Ini walaupun misalnya masa sepele misalnya ya. Misalnya nih makan bareng gitu. Misalnya ini yang hal yang sepele dulu. Misalnya makan bareng gitu. Biasanya suka nyendokin nasi siapa? Istrinya kan? Siapa yang dikasih pertama? Ambilin suaminya dulu. Habis itu baru yang lain. Pokoknya suaminya dulu. Jangan keluarganya. Parah. Pokoknya begitu. Kecuali hal tertentu ya, misalnya apalah gitu. Tapi secara umum begitu ya. Kemudian musfiqatan ala auladihi. Nah ini. Mudah-mudahan kita nggak ketemu yang begini ya. Sayang terhadap anak-anaknya, anak-anak suaminya. Wa in kanu min ghairiha, walaupun itu bukan anak sama dia. Berarti apa ini? Oh, anak tiri. Anak tiri. Mau suaminya harus mau anaknya. Begitu juga suaminya. Misalnya nih. Ya kalau bisa sih mudah-mudahan kalian jangan begitu ya. Mudah-mudahan jodohnya masih sama-sama lajang. Ya tapi orang jodoh itu kan nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Misalnya kebetulan Susi cantik, pinter, ada duda keren,
anaknya 3. Udah kaya. Kaya lah. Ibu udah punya anak. Ya kalau mau suaminya berarti mau Anaknya. apalagi anaknya sendiri. Apalagi kalau ganteng dan kaya. Tapi ada kan walaupun anaknya sendiri ngerasa ikut bapakmu sana, gitu. Ada nggak? Oh, jangan begitu ya. Jangan ikut mama, ikut bapaknya ya. Kasihan, anaknya dibuang. Iya kayak dibuang kan kalau gitu. Ya ada kan begitu. Sayang terhadap anak-anak suaminya, walaupun itu bukan dari dirinya, berarti anak diri lah. Ya mudah-mudahan kalian nggak begitu ya. Dan ketemu single sama-sama single. Oh ketemu itu memang agak ruwet. Apalagi yang sedih lagi tuh dah. Istrinya punya anak 2, suaminya punya anak 3 misalnya. Kayak di lagu itu tuh. Kayak di lagu itu loh. Yang sudah ketemu janda itu loh. Itu lebih ruwet lagi. Ya tapi orang jodoh itu nggak bisa ditolak, nggak bisa diminta. Nah, jodohnya begitu ya sudah terima. Harus sayang terhadap anak-anaknya, walaupun bukan dari dirinya. Kan baratan bihin khotimatan bi, harus baik, harus dilayani. Muhafadzatan lis satri alaihim. Nah ini maksudnya itu sama ya. Qasiratal lisani anis sabbi wal ghibati wan namimati. Jangan cerewet. Jadi kalau misalnya sekali lagi ya, mudah-mudahan enggak gitu ya. Kalau misalnya terjadi kalau punya anak tiri jangan kadang ada anak tirinya jahat tuh. Iya. Karena udah kadung di udah kadung di stempel kalau emak tiri itu seperti mak lampir. Walaupun ada juga emak tiri yang lebih baik dari mamanya itu ya banyak sebenarnya. Tapi kalian udah kadung dicap kalau mama tiri itu mak lampir ya sudah. Udah dari film. Padahal banyak. Atau bapak tiri kadang-kadang lebih baik dibanding bapaknya itu ya banyak. Iya kayak temen gua bapaknya. Temen gua. Iya. Gua juga iya. Iya. Bapak tirinya lebih baik. Ya mungkin kan kalau anak tiri misalnya mamanya cantik misalnya. Sayang. Nah suaminya itu orang kaya kebetulan nggak begitu cakep, kan pasti sayang itu. Pasti sayang. Sama anaknya lebih sayang lagi biasanya begitu. Oke. Terus qalilatam murajiati zauji. Gaib apa tadi qalilatam murajiati zauji. Itu maksudnya begini. Jangan terlalu neliti detail suaminya. Misalnya gini. Handphonenya diteliti hari. Siapa aja yang di WA nih? Disadap. Apalagi disadap, wah lebih parah lagi tuh Min. Tiap hari WA sama siapa nih? Nelpon sama siapa nih? Pasnya diteliti tiap hari. Nggak usah begitu. Itu malah bagaimana begitu? Udah kayak dimandorin ya. Masa suaminya istrinya dimandorin? Ya sama, suaminya juga sama begitu. Tiap hari ngoreksi, kurang kerjaan amat gitu. Wow, ini grupnya apa aja nih? Nggak usah begitu ya, yang normal-normal aja. Katimatan di asrorihi, terus menyimpan rahasia suaminya. Nah, semacam-macam itu. Lanjut sedikit lagi. Wa minna yatlubu minha aidon at-tazinu. Sesuatu yang lain yang hendaknya dilakukan istri adalah apa, Fit? Enggak. Wa mimma yatlubu minha aidan at-tazinu, dandan. Ya. Jadi kalau suaminya di rumah dandan malahan. Dasteran aja. Nah itu mindset yang harus dirubah ya. Suaminya di rumah dandan biar suaminya ngeliat istrinya seneng. Ini kan kita udah ngaji nih begitu. Ya mindset yang begitu jangan mau kondangan dandan, mau pergi dandan, giliran suaminya di rumah
Oh, semua obat minyak rambut nempel itu yang kemarin itu kan koyo kayu putih. Kasih perawatan. Waduh, nah kecuali perawatan lain lagi nih. Oh, lain. Nah iya, perawatan. Atas watata ibu li zaujiha, pakai wangi-wangian, berarti banyak punya parfum. Ingat ya li zaujiha, jadi dandan pakai parfum memang buat suaminya. Ini malah enggak. Nah, muka bila tahu bil basyari wal insyati. Misalnya suaminya pergi pulang, ya disambut yang ceria lah. Udah suaminya jauh-jauh pergi, pulang udah bawa duit sekarung masih monyong aja. Wah, parah. nggak benar itu nggak benar. Oke, berikutnya wa antakuma bikuli hikmatin bidari takdiru alaiha, dilayani yang baik lah, intinya begitu. Nah ini ada cerita yang kalian bisa buat referensi nih ya. Faqat ruya an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini kalian harus lihat nih. Sahabat Abu Bakar itu sahabat yang paling kaya kan? Iya. Kaya-kayanya sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Apa cerita ini? Salah satu anaknya Sayyidina Abu Bakar itu menikah sama orang kere. Gitu lah kira-kira. Kita lihat. Menikah sama orang kere. Ya, annaha qalat. Tazawwajtu Zubair wa malau fil ardi min malin wala mamlukin. Katanya begini. Kata Sayyidah Asma, saya menikah dengan Pak Zubair dalam keadaan payah, uang nggak punya, apalagi pembantu, katanya. Wala syai'a ghairu farasihi wa nadi hati. Hanya punya satu kuda sama onta. Itu anaknya Saudagar loh, anaknya orang kalau kaya. sekarang ya presiden. Nah itu kan khalifah. Oh iya. Ya kan presiden itu. Pemimpin. Kuntu aliftu farasahu wa afihi mu'natahu wa susuhu. Masih mau ngerawat kuda. Bayangin itu, ngerawat kuda, ngerawat onta suaminya. Iya. Wa'aduku najwa awaduku anawa anatihata. Ya ini kalau kita yang ngarit tahu ya ngarit, nyari rumput, nyari itu buat makan kudanya. Wa alifuhu wa wastalqo almaa. Wis ngurusin kuda bener ini, yang ngasih minum, yang ngasih makan, yang ngasih segala macam. Terus wa ahruzu hurbatan wa adhanu syairo wa ajunu. Iya bikin tepung. Kalau orang dulu kan bikin tepung nggak pakai apa itu, nggak pakai penggilingan ke penumbuk. Oh. Ini numbuk. Pakai kayu. Yang bikin roti yang itu kebayang itu. Wa kuntu apa itu? Ankilu an-nawa ala rosi min sulusai farsahin. Apa? Kalian membawa beban terus ditaruh di sini apa namanya? Itu tuh kayak orang yang di TV-TV, kalau orang Madura ada yang begitu, ada orang mana lagi itu loh. Itu loh yang ibu-ibu kalau bawa apa ditaruh di kepala. Bukan. Ya bukan apa aja. Jadi bawa barang-barang apa tuh ditaruh di kepala. Iya. Iya biasanya. Iya kayak gitu. Itu begitu juga. Dibelain bawa tepung, bawa itu disumi di kepalanya. Min sulusai farsahin. 2/3 farsahin itu sekitar 6 kilo. Ih, berat banget. Coba anaknya presiden loh. Bawa begituan. Anak presiden.
Hatta arsala ilayya Abi Abu Bakar As-Siddiq bi khidmatin. Kemudian bapaknya saking nggak teganya terus dikirim pembantu. Oh. Pembantu. Enggak ngeluh. Bayangin loh anak presiden. Keren. Fakafatni siasatal farsi fakaan nama etakani. Jadi begitu bapaknya ngeliat kok payah banget terus dikirim pembantu, nah itu seolah-olah dia dimerdekakan. Jadi intinya itu tadi, walaupun suaminya payah, istrinya anak orang kaya juga tetap harus baik. Oke, sampai situ dulu ya. Ya. Wa ma'asana ma qalahu Farazi Fazari Fazari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.